Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita siapkan hati untuk menyambut firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita di dalam melakukan segala aktivitas kita sepanjang hari ini. Marilah bersaat teduh. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang disesuaikan dengan Almanak HKBP Kamis 31 Maret 2022 tertulis dalam kitab Roma 8 ayat 28. Saya akan bacakan bagi kita dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Rom walu ayat 20 walu, alai taboto do saluhut nado manupak tunaringgan di aka namar holong ni roha di bata aka najinauna sian tahinahian. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikianlah dikatakan. Kita tahu lagu dalam buku Kidung Jemaat, di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia panduku, diberi damai surgawi asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Pepatah Indonesia ada mengatakan, pengalaman adalah guru yang terbaik. Ketika kita sudah melewati sesuatu peristiwa, baik itu peristiwa yang menyenangkan atau peristiwa yang menyedihkan, peristiwa yang mencekam dan lain sebagainya, tentu itu akan selalu kita ingat dan akan menjadi pembelajaran. Karena manusia tidak akan mau jatuh ke dalam lubang yang sama. Karena orang yang benar, karena orang yang pintar, orang yang berhikmat, dia tidak akan mau gagal dengan cara yang sama atau gagal di dalam persoalan yang sama. Pengalaman membuat kita semakin pintar mengatasi banyak persoalan dalam hidup. Tidak ada di antara kita yang hidup yang tidak mengalami persoalan di dalam hidupnya. Semua kita melewati banyak hal, baik suka maupun duka, seperti lagu dari Kidung Jemaat tadi. Tetapi ingatlah saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, orang-orang yang dekat dengan Tuhan, dia tidak akan pernah kecewa, dia tidak akan pernah marah ketika sedang menghadapi kesulitan. Tetapi bagi dia, di dalam berbagai-bagai kesulitan, Tuhan bekerja. Tuhan memurnikan orang-orang melalui ujian-ujian kehidupan. Pergumulan itu adalah cara Tuhan untuk memurnikan iman kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengalami kesulitan, kalau kita mengalami pergumulan, apakah itu datangnya dari Tuhan? Tidak. Tuhan tidak pernah mendatangkan malapetaka. Tuhan tidak pernah merancangkan kesulitan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi mengapa malapetaka, mengapa kesulitan terjadi? Faktor kemanusiaan, baik disebabkan oleh diri sendiri maupun oleh orang lain. Tetapi kenapa itu terjadi? Karena Tuhan mengizinkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita menghadapi kesulitan, jika kita menghadapi pergumulan, itu tandanya kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memperbaiki kehidupan.
Jika Tuhan mengizinkan itu terjadi, kita harus percaya kalau Tuhan tahu dan Tuhan akan bekerja di dalam setiap peristiwa di dalam kehidupan kita itu. Baik itu di dalam sukacita, terlebih-lebih ketika kita di dalam pergumulan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Banyak yang kita minta, tetapi Tuhan tidak memberi. Tetapi apa yang tidak kita minta, Tuhan tahu apa yang kita perlu. Itu yang kita dapatkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui nats renungan kita pada hari ini, kita diajak untuk membuka hati, membuka pikiran kita untuk melihat dan mengenal apa yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita diajak untuk mengerti dan berhikmat untuk menerima segala berkat, segala karunia yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan mendatangkan kebaikan melalui berbagai-bagai kesulitan. Saya pernah menyampaikan kepada kita sebuah cerita kisah nyata tentang kehidupan saya. Waktu saya kecil belajar naik sepeda, dan mungkin anak-anak kita pun mungkin mengalami atau bahkan kita mengalami hal yang sama. Waktu saya dulu belajar naik sepeda, saya jatuh lalu saya menangis. Berulang-ulang saya jatuh, saya selalu menangis. Akhirnya bapak saya bilang, kalau mau pintar naik sepeda harus jatuh dulu. Kalimat ini yang tertanam di dalam pikiran saya, yang membuat saya kuat dan menjadi semangat lagi. Sekalipun saya jatuh dan bangun lagi, saya jatuh dan bangun lagi. Karena kalimat, kalau mau pintar naik sepeda harus jatuh. Kalau kita mau hebat, kita harus mampu melewati kesulitan. Kalau kita mau berhasil, kita harus mampu menghadapi kegagalan. Inilah cara Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita tahu berapa kali Thomas Alva Edison membuat percobaan untuk dia bisa menemukan bola lampu. Beribu kali. Dan banyak sekali juga para penemu-penemu yang sekarang alat-alatnya atau benda-benda itu berguna bagi kehidupan kita. Mereka melewati eksperimen demi eksperimen, tidak sekali atau dua kali saja, beratus bahkan beribu kali. Seperti itulah kehidupan kita. Kalau kita menghadapi kesulitan, mungkin sekarang kita mengalami kesulitan, sedang susah tidak dapat pekerjaan. Besok kesulitan kita akan berbeda. Tetapi orang yang percaya, dia akan yakin Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Orang-orang yang dekat, orang-orang yang setia dan percaya kepada Tuhan, yaitu mereka yang mengasihi Tuhan. Dan orang-orang yang mengasihi Tuhan, bagi mereka lah keberhasilan akan dinyatakan. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika engkau sekarang sedang susah, ketika engkau sedang bergumul, jangan pernah menyerah. Percayalah, hadapi dan jalani proses pemulihan. Hadapi dan nikmati proses pemurnian yang dijadikan Tuhan, yang dilakukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin melalui berbagai-bagai kesulitan dalam hidup kita. Jatuh, bangun, berjuang, maka engkau akan berhasil. Jangan pernah patah semangat ya. Tetap kuat, tetap semangat. Jangan pernah menyerah. Kegagalan adalah sukses yang tertunda. Terus kerjakan dengan penuh sukacita dan berdoalah, maka Tuhan akan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang membuat hati kami kuat, membuat hati kami penuh sukacita. Sekalipun kami di dalam pergumulan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau akan memberikan yang terbaik dan menyatakan yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kasih-Mu lah yang menyertai dan memberkati kami. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus
itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.